Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wayudi. Saya dari STIMI Samarinda dan saya semester 3 di sini. Saya akan menjelaskan tentang menulis artikel ilmiah seperti apa. Menulis artikel ilmiah disebut dengan proses penulisan dokumen yang memiliki landasan penelitian, analisis data, dan metodologi yang ketat. Artikel ilmiah bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian yang orisinal dan berkontribusi pada pengetahuan tertentu. Apa sih yang membahas orisinal dan berkontribusi? Orisinal adalah hasil olah pikir sendiri yang dituangkan dalam khas pribadinya. Berkontribusi menghasilkan teori baru atau menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Artikel ilmiah biasanya mengikuti format tertentu seperti abstrak, pendahuluan, tujuan pustaka, dan metodologi yang berlaku. Ada juga poin utama dalam menulis artikel ilmiah. Yang pertama, menjaga keakuratan. Yang kedua, kejelasan dan transparansi dalam penyajian. Ada juga cara menulis blog untuk pemula. Buat yang pertama, buat judul yang menarik. Yang kedua, pahami apa yang akan ditulis. Yang ketiga, kenali pembaca Anda. Yang keempat, pastikan intro menarik. Yang kelima, rutin menulis blog. Yang keenam, promosi dan kembangkan blog. Ada juga isi artikel ilmiah. Artikel ilmiah didasarkan hasil penelitian secara umum terdiri atas 7 hal, yaitu yang pertama judul, yang kedua abstrak, pendahuluan, yang ketiga cara penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima pembahasan, yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh daftar pustaka. Apa saja contoh karya tulis ilmiah? Ada berbagai macam karya tulis ilmiah, dibedakan berdasarkan isi, sistematika, serta tujuannya. Berikut saya akan menjelaskan beberapa contoh karya tersebut dirangkum dan buku dasar-dasar menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama, laporan. Laporan karya ilmiah ini menyajikan fakta tentang suatu peristiwa atau kegiatan yang umumnya ditujukan kepada pihak dan wewenang atau kedudukan lebih tinggi dalam struktur organisasi. Yang kedua, ada artikel ilmiah. Artikel ini berisi pemikiran dan kejadian pustaka dari hasil penelitian yang dituangkan ke dalam suatu jurnal atau buku sesuai dengan kaidah penulisan. Yang ketiga, ada artikel populer. Artikel populer ini merupakan rangkuman dari artikel ilmiah yang disampaikan dengan bahasa populer sehingga lebih mudah dipahami semua kalangan. Dan ada yang keempat, ada makalah. Makalah ini merupakan karya ilmiah yang menyajikan masalah berdasarkan data objektif di lapangan. Makalah bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dibahas perlu diperhatikan karena ditulis secara logis, terorganisasi, dan sistematis. Yang kelima, ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Skripsi umumnya membahas masalah atau fenomena dalam bidang tertentu yang dianggap penting. Dan ada juga yang terdapat solusi. Terdapat solusi ini ada saran. Saran juga harus berisi solusi agar nantinya pembaca bisa lebih mudah untuk memperbaiki penelitian yang lebih mudah
untuk memperbaiki penelitian yang sedang dibacanya. Para pembaca nantinya bisa dengan mudah mengembangkan tema yang kita ambil dalam pembuatan karya tulis itu sendiri. Terima kasih, itu saja yang saya akan jelaskan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.